salah satu mandat yang juga diberikan Presiden Jokowi ke Kementerian Pertahanan adalah soal pembangunan food estate atau lumbung pangan. Proyeknya kemudian gagal. Singkong yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Ada salah satu pejabat Kemenhan, Pak, yang menyebut mangkraknya program itu karena ketiadaan anggaran dan belum siapnya regulasi pembentukan badan yang diperlukan. Jadi sempat ada statement itu keluar dari anak buah Pak Prabowo. Pertanyaan saya kemudian, apakah memang ini tidak masuk dalam perencanaan sebelumnya? Karena kan bagaimanapun bencana lingkungan akibat pembukaan hutan itu tidak bisa dihindari, Pak Prabowo. Yang saya pelajari yaitu masalah birokrasi kita. Sering menurut saya kurang disiplin. Menurut Bapak program ini masih perlu dan layak diteruskan walaupun melihat berbagai konsekuensi yang kita temukan? Begini Bu, setiap proyek pembangunan pasti ada konsekuensinya. Yang jadi korban rakyat, Pak. Yang jadi korban rakyat, Pak. Masalahnya, menurut banyak kajian, termasuk dari Bank Dunia, program ini tidak mampu menjadi solusi kelangkaan pangan di Indonesia. Banyak orang yang sulit mendapatkan makanan atau gizi yang cukup. Makanan mahal karena ongkos produksi yang tinggi, masyarakat juga sulit memperoleh makanan bergizi seperti sayur dan buah. Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan membebat hutan untuk menanam singkong seperti rencana Kemhan. Kami juga menemukan bahwa hampir semua area yang ditarget adalah habitat orang hutan menurut analis dari ahli dan pemerintah. Lalu, siapa yang diuntungkan? Kami menemukan sebuah perusahaan tanpa rekam jejak yang jelas, Agrinas, yang memegang peran kunci dalam program lumbung pangan Kemhan ini. Siapa yang memimpin yayasan tersebut? Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sendiri, dibantu dengan sejumlah perwira. Sementara manajemen Agrinas didominasi oleh politisi Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo, dan juga lingkaran terdekatnya. Di antaranya adalah 3 pemuda yang disebut Kesatria Jedi Prabowo yang membantu Prabowo dalam kampanye Pilpres kemarin. Menurut para ahli, ada konflik kepentingan ketika Menteri Pertahanan memiliki kendali atas sebuah perusahaan swasta. Perusahaannya mencoba meraup untung dalam program lumbung pangan yang diawasi oleh Kemhan sendiri. Kami menemukan bukti bahwa Agrinas mengajukan proposal investasi bernilai triliunan rupiah untuk mendanai program lumbung pangan Kemhan ini. Dalam proposal itu, Agrinas meminta 33 triliun rupiah kepada pemerintah Korea Selatan dengan dalih punya peran sentral dalam program Kemhan ini. Siapa yang menulis proposal tersebut? Salah satu dari 3 Kesatria Jedi Prabowo yang juga adalah wakil CEO Agrinas. Program lumbung pangan ini barulah permulaan. Nampaknya militer akan semakin terlibat, hutan habis dibabat, dan pemerintah mungkin bertindak semakin semena-mena. Pak Prabowo, Anda sempat bilang kalau ada yang mau bagi-bagi uang terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Apakah itu artinya Anda mewajarkan politik uang, Pak Prabowo? Kalau dia mau bagi-bagi uang, ya kan? Terima aja. Tetapi apakah itu artinya pendidikan politiknya justru tidak tepat? Karena kalau pendidikan politik, rakyat disampaikan kalau ada yang bagi uang jangan diterima uangnya. Kalau banyak rakyat kita yang sangat sulit hidupnya, ya kan? Maksudnya itu beri uang kan untuk membeli dukungan, membeli kesetiaan, membeli. Itu kan sama dengan menyogok. Itu kan sama dengan menyogok. Karena begini Pak, yang sempat ramai juga, salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju itu bagi-bagi uang 50.000 ke nelayan, Pak. Siapa yang Anda maksud? Yang saya maksud adalah Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, Pak. Waduh. Ya, tapi Pak Zulkifli tidak nyapres, tidak nyalek, tidak nyagup, tidak mau jadi presiden. Pak Prabowo, tapi dia ketua umum partai yang mau partainya dipilih, Pak, menggunakan atribut atau warna yang menyerupai PAN. Pak, sebentar, pertanyaan saya Pak, apakah itu artinya Anda mau bilang tidak apa-apa terima uang PAN tapi jangan coblos PAN, begitu? Nah, ini Pak. Terima uangnya, ikuti hatimu. Kalau hatimu tidak suka PAN, jangan pilih. Apakah setidaknya Bapak sependapat bahwa politik uang itu salah satu yang membuat demokrasi di negeri ini tantangannya luar biasa dan biaya politiknya jadi luar biasa, Pak? Setuju. Buat orang yang tertindas
yang terpapar. Kenapa harus takut pada matahari? Kepalkan tangan dan halau setiap panasnya. Kenapa harus takut pada malam hari? Nyalakan api dalam hati, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya, usiri segala kelamnya, yeah. Usiri segala kelamnya. Nah, ini Perbedaan tiga baca pres saat refleksi di depan cermin mata Najwa. Ini mau mulainya juga repot ini kita. Gini, saya ini nggak pernah ngomong di depan kaca. Ini Nggak apa-apa, pertama Mas. kali nih saya Selalu ngomong ada yang depan kaca. pertama di mata Najwa. Nah. Di tempat ini, di lapangan ini, saya kelas 1 SD dan bermain sepak bola pertama kali di lapangan terbuka namanya lapangan STO. Pada waktu itu saya kelas 1 SD, sekolahnya di Sekip. Pada tahun 89 saya berada di lapangan ini, namanya lapangan Pancasila. Menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada, universitas yang saya impikan. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak refleksinya di depan kaca Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri, refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi apa mau dikata, penduduk Sumatera Barat hanya 5 juta, Aceh 5 juta, Riau 6,7 juta, Sumatera Utara 4 baleh juta. Bakumpu awak dari Aceh sampai ke Lampung tidak ada apa-apanya dibandingkan Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Jawa Barat 50 juta. Maka sesungguhnya demokrasi berjalan hanya di Pulau Jawa. Siapa yang menguasai Jawa, maka dia yang akan menjadi penguasa. Sesuatu yang tidak bisa saya lupakan adalah pesan kedua orang tua saya. Kalau soal jabatan, Jar, jangan pernah kamu kejar. Kalau itu takdirmu, laksanakan dengan baik. Jangan pernah korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Suka menonjolkan bahwa kita seolah-olah sempurna, Superman, hebat, gak bisa salah. Enggak lah, kita akui saja, betul kita perbaiki. Apakah dengan regulasi, apakah memperbaiki improvement dari sistem yang sudah ada, ya, ataukah barangkali ganti orang, karena aktor itu ternyata menjadi penting. Maka saya tanya kepada masyarakat, apa kemudian yang Anda harapkan? Pemerintahan bersih, Pak. Dalam transformasi pemerintahan bersih itu tidak bisa diciptakan hanya dengan membangun sistem.